Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersama berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini bahwa kami dapat berkumpul kembali bersama-sama memuji menyembah nama-Mu Tuhan. Kami ingin menyerahkan ibadah kami dari awal ke tengah hingga akhirnya Tuhan, kiranya Roh Kudus turun atas kami dan kiranya Tuhan Kau bekerja di tengah-tengah kami. Kami ingin memuji menyembah nama-Mu Tuhan, kiranya Tuhan apapun yang kami naikkan Tuhan, itu menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Kami juga ingin berdoa untuk teman-teman yang mungkin dalam perjalanan, kiranya Tuhan Kau sertai, Kau jagai agar mereka sampai ke tempat ini dengan selamat ya Bapa. Dan juga untuk teman-teman Tuhan yang ibadah di rumah Tuhan, kiranya Yesus Roh Kudus tetap bekerja di tengah-tengah mereka. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, dan dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Shalom teman-teman semuanya. Selamat bergabung juga yang live IG di ibadah Spark pada hari ini. Kita mau memuji nama Tuhan, kita mau tinggikan namanya, kita mau angkat pujian. Bersyukurlah sebab Tuhan Dia baik. Yeah.
terus memuji nama Tuhan, sebab Dia adalah Allah yang setia. Selidiki hatiku Tuhan, Kau lihat hatiku Bapa, betapa sungguh kami sangat mencintai Engkau Yesus. Apakah ku sungguh
walaupun sulit Tuhan, walaupun kami melewati banyak beban kehidupan kami, walaupun ada tawaran untuk hidup kami bisa berbohong Tuhan, kami bisa menipu Engkau Bapa, tapi kami mau berjuang supaya kami teguh, berpegang teguh kepadamu. Kalau hari ini mungkin kami banyak yang sudah terjatuh Tuhan, kami mau datang kembali ke hadirat-Mu, duduk diam dekat kaki-Mu Tuhan, seperti Maria Bapa mendengarkan Engkau kembali Tuhan, mendapatkan firman-Mu Tuhan, mendapatkan kasih-Mu, anugerah-Mu di atas hidup kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman Tuhan, kami juga nanti akan sharing Tuhan dan kesaksian juga Bapa. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus Engkau yang bekerja Tuhan di tempat ini, bukan lagi kami semua Tuhan, tapi Engkau. Di dalam nama Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Shalom semuanya. Apa kabar? Buat yang lagi live di IGTV juga, apa kabar semuanya? Walaupun kita terpisah oleh jarak, dan ya oleh jarak ya, kalau waktu tentu sama. Saya percaya bahwa kita tetap bisa bersama-sama merasakan hadirat Tuhan pada siang hari, pada pagi siang hari ini. Tema kita pada hari ini menarik ya. Ada yang udah tahu temanya apa? Bukan bawang putih ya, bohong putih. Tema ini adalah bohong putih atau white lies. Oke, kita mau buka bersama-sama Alkitabnya dulu. Teman-teman kalau yang belum punya Alkitab atau belum bawa Alkitab, lebih tepatnya bisa ambil Alkitabnya di depan. Boleh ambil Alkitabnya di depan. Oke. Dan sambil menunggu teman-teman yang lagi buka Alkitab, saya akan bagikan firman Tuhan dari 2 Timotius 3. Kita akan baca dari ayat yang ke-10. Dari 2 Timotius 3 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Udah dapat semua? Udah? Yuk, belum? Yang jawab sendiri belum? Udah ya? Udah. Yuk kita baca. Kita sambil tunggu. Firman Tuhan dari 2 Timotius 3 ayat yang 10 sampai ke 16. Udah dapat semuanya? Oke. Kita akan bersama-sama baca 2 Timotius 3 ayat 10 dan yang ke-16, bacanya lantang ya. Perikopnya adalah iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Kita baca 1, 2, 3. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan ini kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil kau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntut engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Ayat terakhir dengan lantang, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, membacanya dan melakukannya setiap hari. Tema hari ini adalah white lies atau bohong putih. Nanti kita juga akan mendengar praktisinya. Mungkin dari beberapa teman-teman semua akan melihat bagaimana sih praktisinya di kehidupan sehari-hari, buat yang kuliah, buat yang sekolah, buat yang juga bekerja. Apa sih yang sering terjadi yang berkaitan dengan white lies? Oke. Dari kecil kita tahu ya, bohong adalah satu dosa yang nggak perlu diajarkan dari kecil, setuju ya? Kita kadang punya adik, punya keponakan mungkin, punya anak kecil, teman anak kecil mungkin ya, yang kita nggak pernah tahu dia belajar dari mana. Ketika dia berbuat suatu kesalahan, entah itu dia jatuhin piring, pecah, tiba-tiba dia datang
Dan dia bilang bahwa aku nggak ngelakuin apa-apa kok. Padahal kita ngelihat dia lagi mecahin piring. Lucu ya, kita nggak pernah tahu anak kecil itu belajar dari mana, tapi dia sudah bisa berbohong. Saya pada akhirnya kita gede, kita menjadi dewasa, remaja seperti ini, kita nemuin sebuah fakta baru nih. Fakta baru. Di mana hari ini dunia memandang kebohongan tuh punya cabang. Nggak cuma bohong jahat, tapi juga bohong putih, white lies ini, bohong putih. Sering banget kita menemukan dua pandangan mengenai bohong putih dan bohong hitam. Kalau bisa dibilang ya, definisi dari bohong putih itu sendiri dan bohong hitam sendiri itu ada loh. Kalau bohong hitam, ini saya melihat dari beberapa orang yang suka ngobrol aja ya, terkait dengan bohong hitam dan bohong putih. Kita kan pasti punya teman-teman yang juga sering ngobrol tentang bohong hitam itu adalah bohong jahat, bohong putih itu adalah bohong yang tujuannya baik. Semua itu dibedakan dari tujuannya. Kalau menurut pandangan dunia mengenai dua cabang kebohongan ini, kalau bohong hitam itu identik dengan penipu, ya gak sih? Duit orang kita tipu, terus kita bohongin orang, bohongin pacar gitu kan, bilang setia gitu, tapi ternyata di belakangnya punya WhatsApp 2, ya kan, itu berbohong, itu bohong jahat, katanya kayak menyakiti hati orang, mengkhianati teman atau sahabat. Itu identik dengan bohong hitam, bohong yang kesannya tuh jahat sekali, menyakiti hati orang. Tapi ada juga loh, namanya bohong putih. Bohong putih ini seperti yang tadi saya bilang, dibedakan dari tujuan. Biasanya bohong putih ini tujuannya baik, dianggapnya tujuannya baik, ini dianggapnya ya tujuannya baik gitu. Seperti contoh kecil, kalau misalkan orang tua kita nih, sering ya, mungkin bukan orang tua kita gitu, tapi kita pernah dengar lah cerita selintingan tentang orang tua lain yang kalau ada telepon, waktu zaman masih telepon ke rumah, ditelepon ke rumah kita, lalu kita angkat telepon, ya kan, ada mama papa kita atau kakak kita mungkin, teman atau sahabat koleganya telepon dan nanya soal keberadaan dia, lalu dibisikin ke kita, enggak, mama nggak ada di rumah, papa nggak ada di rumah nih, kakak nggak di sini, kakak nggak di sini. Akhirnya kita ngikutin, oke. Akhirnya kita bilang, papa nggak di sini, mama nggak di sini. Itu mama lagi pergi ke pasar, gitu, atau kakak lagi pergi ke A, B, C dan D. Kesannya baik, kesannya nggak jahat ya, cuman kayak ngasih tahu doang bahwa papa belum nyampe rumah dan sebagainya. Contoh berikutnya lagi nih, sering banget ya, saya juga mengalami ketika kita bilang sama sahabat-sahabat kita kalau kita mau pergi ke satu tempat, ditanya, bro lagi di mana, udah di mana, biasa pertanyaannya, dan cenderung kita sering kali nggak enak karena kita masih di kasur, tapi dia udah berangkat duluan ke tempat yang mau dituju, lalu kita terpaksa berbohong dan kita bilang sudah OTW, sudah on the way, padahal masih di kasur, sudah di jalan, macet dan sebagainya. Kan mulai beralasan, itu sebenarnya adalah bohong. Dan orang sering mengidentikan kejadian tersebut sebagai bohong putih, bohong yang ya udah, bohong yang nggak bermasalah, bohong yang baik-baik aja, nggak ada masalah dengan itu kok, orang nggak disakiti karena itu. Padahal kebohongan apapun itu, mau putih mau hitam, di mata Tuhan itu sama aja dengan dosa. Kita mau lihat apa sih yang KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia coba definisikan apa yang dimaksudkan dengan bohong. Simpel banget sebenarnya. Berbohong adalah tindakan atau perkataan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Memperkatakan sebuah tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Jadi ketika kita bilang bahwa papa kita nggak ada di situ, atau kita bilang sama adik kita untuk bilang jangan bilang kalau kakak di rumah, tapi kakak lagi pergi sama orang yang nelfon, walaupun tujuannya baik karena kita nggak mau nongkrong mungkin, tapi itu tetap diperhitungkan salah. KBBI aja udah ngomong itu salah. Tujuan dari bohong adalah memperkatakan atau melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Lalu apa yang firman Tuhan sampaikan? Teman-teman bisa buka di Amsal 12 ayat 22 gitu. Sambil saya bacakan aja ya. Firman Tuhan bilang, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Ayat Amsal 19 ayat 5. Amsal 12 ayat 22 tadi saya ulangin ya. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tapi orang yang berlaku setia dikenalnya. Amsal 19 ayat yang kelima, saksi dusta tidak akan luput dari hukuman, orang yang menyemburkan kebohongan tidak akan terhindar. Yang terakhir Tuhan Yesus sendiri yang bilang tentang kebohongan di Yohanes 8 ayat 44. Iblislah yang menjadi bapamu
dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapak segala pendusta. Jadi Tuhan Yesus menjelaskan bahwa siapa sih bapak segala pendusta? Mau dusta itu baik, mau dusta itu kesannya baik, dusta itu jahat, tidak ada nilai kebenaran di dalam sebuah kebohongan. Nih, highlight nih. Mau bohongnya putih, mau bohongnya hitam, tidak pernah akan ada nilai kebenaran di dalam kebohongan tersebut. Mau tujuannya buat menyelamatkan hati orang supaya nggak sakit hati karena tindakan kita, tetap aja tidak ada nilai kebenaran di situ. Karena bapak segala dusta adalah iblis, bukan Tuhan. Tuhan nggak pernah ngajarin kita bohong. Tuhan mana pernah sih ngajarin kita nggak apa-apa bohong deh, yang penting kan kamu niatnya baik, nggak ada gitu. Untungnya firman yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita ini cuman menjelaskan bahwa bohong itu ya dosa, bohong itu ya nggak benar di hadapan Tuhan. Nah, lalu bagaimana sih supaya kita bisa mengaplikasikan hidup kita ini agar tidak menjadi suka berbohong putih atau berbohong hitam gitu? Ya saya langsung ekstrak jadi bohong secara keseluruhan. Nggak ada bohong hitam lagi, nggak ada bohong putih lagi. Oke? Sepakat ya? Jadi kita udah nggak lagi punya dua mindset bahwa ada bohong putih, ada bohong hitam. Semua sama aja, karena nggak ada nilai kebenaran dari firman Tuhan atas dua hal tersebut. Nah, apa sih rahasianya nih supaya kita bisa lepas dari kehidupan kayak gitu? Nah, balik lagi ke 2 Timotius tadi yang menjadi core dari ayat kita di hari ini, menjadi inti dari firman hari ini mengenai white lies atau bohong putih. Tadi di ayat yang ke-16, saya ulangi, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Kunci supaya kita nggak suka bohong, kunci supaya kita nggak suka bilang OTW padahal masih di kasur adalah mencintai firman Tuhan dulu. Kita tahu dulu. Seringkali kan konsep kita suka salah. Kalau bohong putih itu baik, padahal enggak. Tapi tadi firman Tuhan sudah menyatakan gitu, bahwa di dalam dusta tidak ada kebenaran. Jadi kita tahu hari ini bahwa nggak ada lagi istilah bohong putih dan nggak ada lagi pertanyaan, boleh nggak sih kita bohong demi kebaikan? Nggak ada lagi. Gitu. Apalagi dikatakan di firman Tuhan ini, kalau kita mencintai kitab suci itu yang akan bermanfaat untuk mengajar kita. Kita akan diajar di sana. Dan firman Tuhan akan menyatakan kesalahan. Lalu berikutnya untuk memperbaiki kelakuan dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi intinya adalah mencintai firman Tuhan, belajar dan suka dan melakukan firman Tuhan. Tidak mudah tentunya buat kita anak-anak muda. Gitu. Kita masih suka punya gejolak kaula muda, ya kan? Nah, tapi firman Tuhan udah ngasih sebuah pesan yang luar biasa banget. Bahwasanya kalau kita mau lepas dari kebiasaan kita yang suka bohong, kalau hidup kita mau diperbaiki, cintailah firman Tuhan. Amen. Kalau kita cinta firman Tuhan, maka firman Tuhan ini akan nerangin kita supaya kita nggak akan hidup di dalam suka bohong lagi. Itu walaupun kesannya baik, ya nggak bisa karena nggak ada kebenaran di sana. Walaupun kesannya untuk menutupi orang supaya nggak sakit hati karena white lies, tetap nggak bisa. Kan tidak ada nilai kebenaran di sana, gitu. Oke, itu aja sebenarnya firman Tuhan pada hari ini, teman-teman semua. Semoga ke depan kita bisa sama-sama nggak lagi memiliki konsep mengenai bohong putih dan bohong hitam. Kita udah satu visi bahwa bohong itu ya bohong, oke? Dan supaya kita lebih clear lagi nih, kadang kan kita butuh sebuah contoh, setuju ya? Dan pada hari ini kita akan mengambil beberapa contoh, teman-teman, yang nantinya akan ada beberapa sahabat-sahabat, saudara-saudara kita yang akan sharing tentang white lies yang terjadi di dunia pekerjaan, di dunia sekolah, di dunia perkuliahan, ya. Dan tentunya ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Untuk pertama-tama yang akan sharing mengenai
praktisnya supaya tidak whitelist atau pernahkah berbuat demikian? Kita akan mengundang dulu dari yang sekolah dulu ya. Kita memanggil Shania untuk sharing mengenai white lies. Shalom pagi teman-teman. Jadi tadi kan ada yang kami jelas bilang kalau nggak ada bawang putih sama bawang gelap atau jahat itu kan. Jadi satu visi kalau bohong tuh tetap bohong. Jadi ini aku ada cerita, ini kejadiannya baru Jumat kemarin. Jadi kan masih sekolah, aku belum ke sekolah sekolahan. Terus ada satu pelajaran yang kan kalau di sekolahku kayak satu mata pelajaran tuh ada 2 atau 3 guru. Nah ini aku baru diajarin di kelas 12 ini, jadi aku belum tahu karakter gurunya segala macam gimana. Terus pas kemarin lagi pakai Google Meet kan kameranya harus on semua, nggak boleh ada yang mati. Terus kayak gurunya tuh ngejelasinnya tuh cepet banget, jadi kita nggak ngerti sama sekali. Terus akhirnya semua muridnya tuh on kamera tapi dihadapinnya ke atas itu, jadi setengah doang, jadi dari kepala ke atas gitu, bawahnya kan nggak kelihatan. Nah itu benar-benar kalau aku pribadi ada grup sendiri gitu di line berempat sama teman-teman, udah nggak ngedengerin gurunya ngejelasin, udah kita ngechat aja di situ, kita ketawa-ketawa. Jadi udah selesai pelajarannya gitu, udah keluar, oh ya makasih bu, udah keluar. Terus juga nggak ngedengerin cerita, nggak ngedengerin penjelasan gurunya kayak gimana sih. Sekarang aku mau ambil hari ini kan, masih. Shalom semuanya. Di sini pasti banyak nih yang udah kerja kan? Jadi kan aku kerja di WFH nih. Udah dari Maret sampai sekarang WFH. Cuman baru efektif per bulan Juni kemarin, kita masuk 1 bulan tuh maksimal 6 kali. Jadi kita dijadwalin, dan setiap hari itu kita harus absen di grup tentang kesehatan kita. Dan juga kita harus absen setiap jam 5 sore apa aja yang kita kerjain hari itu kan. Enaknya di rumah tuh ya gimana ya teman-teman, kalau kerja di rumah ya, pasti para pekerja tau lah kalau kerja di rumah tuh enaknya gimana ya. Soalnya kita tuh nggak dilihatin sama atasan, itu menjadi tantangan sendiri buat aku pribadi. Terus kita nggak dikoreksi banyak hal mengenai pekerjaan kita hari itu, dan kita hanya berkoordinasi melalui WhatsApp grup doang kan. Hal-hal yang aku kira awalnya kayak yaudahlah demi kebaikan nih, soalnya jadi pertama tuh tentang absen kesehatan dulu ya. Jadi absen kesehatan itu adalah absen yang dilakukan setiap kita clock in, jadi pas jam-jam masuk jam 8, tapi di rumah nih absennya. Terus habis itu setelah nanti jam 5 sore kita absen, yang akan direkap oleh orang K3 dari kantor kita kan. Nah karena ribet, jadi misalnya kalau ketahuan ada yang sakit nih agak sedikit ribet nih. Jadi misalnya kita tulis Regina flu, tidak pernah kontak dengan OTG, DLL gitu deh, pokoknya PDP dan ODP gitu. Nanti tuh kita akan di chat sama orang K3, akan ditanyakan kronologis tentang interaksi kita selama seminggu gitu. Jadi kita kemana aja, terus kita ketemu siapa aja orang, terus di rumah kita tuh ada siapa aja keluarga kita, ada nggak yang masih aktif bekerja keluar, dan bagaimana proses mereka keluar masuk rumah tuh kayak gitu kan. Jadi sometimes karena aku ngerasa, aku selalu pernah absen kayak gitu, flu, sakit, radang tenggorokan. Dan itu tuh aku kayak ribet dichatin kayak dari pagi sampai sore kita nggak kelar-kelar gitu, karena harus menjelaskan kronologisnya. Akhirnya even aku lagi sakit tenggorokan doang, dan aku fully di rumah, jadi aku ngerasa kayak aku nggak interaksi dengan siapapun, dan
ya paling ini sakit tenggorokan biasa gitu loh, nggak yang kayak untuk apa terindikasi COVID gitu kan. Jadi udah aku pasti absennya Regina sehat gitu loh. Jadi kayak nggak pernah yang kayak seribet itu supaya nggak ditanya-tanyain. Tapi makin kesini karena ada yang suka ngomong sehat tapi ternyata dia terinfeksi. Jadi kan makin terus abis itu aku kerja sama orang itu. Jadi pas masuk nih itu udah WFO nih. Jadi tuh orang ini tuh selalu absen tuh sehat sampai di satu titik aku kerja satu jadwal sama dia dan itu setiap hari Selasa itu pasti masuknya barengan. Dan karena dia selalu absen sehat, jadi kita ngerasa ya sehat, interaksi biasa, tapi emang social distancing sih. Cuman meja aku duduknya persis depan dia dan ternyata dia reaktif dong kan, jadi otomatis waduh gimana nih gitu. Ternyata tuh absen kayak gitu tuh hal yang penting untuk jujur. Kenapa? Karena biar diketahui sumbernya itu tuh dari mana gitu. Sampai akhirnya pas dia dicek ternyata istrinya juga reaktif. Dan kita yang ini udah lama ya guys, jadi jangan takut sama aku. Sampai akhirnya kita semuanya yang berinteraksi sama beliau ini harus nggak boleh masuk selama 14 hari tanpa ditemukan gejala. Akhirnya kita, soalnya aku udah pernah rapid dan itu hasilnya non reaktif gitu. Terus itu yang pertama tuh soal absen kesehatan. Yang kedua itu soal absen pekerjaan. Jadi tuh aku tipe yang kerja yang kalau misalkan masih ada waktu gue kerjain aja semua. Jadi misalnya satu hari ini kerja dari jam 7 sampai misalnya jam 8 malam, itu bener full ngerjain banyak hal sampai selesai. Sampai akhirnya besoknya nggak ada kerjaan nih, nggak ada kerjaan, bingung mau ngapain ya. Ntar ditanyain soal revisi udah dikerjain, tinggal desain gitu kan, mau ngapain ya. Tapi kan setiap jam 5 itu kita harus absen list pekerjaan yang kita lakukan kan. Dan itu tuh akan berkaitan langsung dengan nilai diri kita gitu loh. Kita akan dinilai yang namanya ada KPI gitu. Dan itu akan berpengaruh dengan diri aku sendiri dan juga tim aku. Akhirnya terus setiap hari aku even gak ada kerjaan, aku kayak memasukkan list-list yang sebenarnya udah aku kerjain kemarin, tapi aku masukin gitu. Supaya aku kira itu suatu hal yang akan baik karena tim aku akan aktif karena dari manajer akan di-submit ke grup manajemen di mana di situ ada manajer, direksi dan lain-lain gitu kan. Akhirnya aku berpikir ya udah deh masukin aja deh biar kelihatannya banyak nih, biar kelihatannya gue kerja. Maksudnya emang kerja nih, kerjaannya udah beres, cuma supaya di listnya itu kelihatan kita full, ya udah dimasukin aja. Tapi ternyata satu hal yang gak baik. Kenapa? Karena ya mungkin kepercayaan atasan itu jadi nggak baik ke kitanya gitu. Meskipun jadi misalnya kayak mau video call, akhirnya jadi ribet sendiri. Ngerti nggak sih kalau misalnya udah dikerjain kemarin dan ternyata tuh dibahasnya ada tambahan bahasan lain dan belum dikerjain, itu jadinya ruwet deh kalau misalnya bohong kayak gitu, nggak sesuai dengan fakta gitu. Even kita ngerjain satu hal itu, ya udah deh aku nulis aja satu hal itu sekarang. Misalkan satu hari aku cuman follow up vendor doang, ya udah follow up vendor doang, bahkan nggak ngerjain apapun yang lain juga ya udah nggak apa-apa. Dan ternyata atasan juga nggak komplain kok, walaupun kita ngerjain cuma 2 list doang. Tapi besoknya kita ngerjain 9 list, itu oke gitu, itu namanya kerja. Yang penting jujur aja teman-teman. Itu aja dari aku, terima kasih. Nextnya aku mau undang Dendi. Shalom teman-teman. Shalom ya, puji Tuhan yang datang cepat. Dan pertama-tama sama kayak Regina juga, cuman gue di sini bakalan jelasin tentang perkuliahan ya bagi teman-teman yang kuliah atau bekerja sambil kuliah juga. Sama, gue kebetulan bekerja sambil kuliah juga. Jadi yang pertama pengen gue confess gitu tentang beberapa kebohongan putih gue adalah ketika ada soal, kita nih yang kuliah, baik yang kuliah sambil bekerja maupun kuliah yang reguler yang dari pagi sampai sore biasanya, itu kan sekarang e-learning ya, jadi nggak datang ke kampus, jadi mata kuliah tatap muka itu udah nggak ada, jadi sekarang e-learning semua.
dan biasanya itu ada kuis-kuisnya gitu loh. Gue punya biasanya kalau ada kampus itu sekarang menyediakan apa, portal e-learning, biasanya jadi satu situs website yang dimana lo harus absen di situ, mengerjakan soal di situ juga, dan modul-modul atau apa ya, materi pelajaran itu akan ada di situ. Jadi ada satu apa ya, satu matkul yang ya emang gue sedikit mengerti di matkul itu, dan itu ada kuisnya gitu loh. Dan hal yang paling gue lakukan adalah pertama kali adalah yaitu ngecek Google gitu loh. Jadi ada kuis nih, kata-katanya itu sebutkan makna apa gitu ya. Gue tinggal drag aja tuh kata-katanya, langsung gue kirim ke Google gitu loh. Nah itu salah satu hal yang menurut gue ya bagus sih, nilai kita jadi bagus, kuis kita jadi bagus, cuman itu cara yang salah sih. Dan satu hal lagi yang menurut gue ya, ini menurut gue bukan oke teman-teman, karena kebetulan emang gue bekerjanya di bidang itu, jadi istilahnya gue dan dosen gap ilmu pengetahuannya nggak terlalu jauh lah. Jadi si dosen itu ternyata gue ketemukan bahwa dia itu ngasih kuis gitu ya, dan itu pertanyaan kopas semua gitu, copy paste dari internet gitu. Jadi gue cuma lihat gini, oh ini A. Jadi A-nya dia sama A-nya di kunci jawaban itu sama A di soalnya itu sama persis. Jadi gue kalau lihat soalnya, oh ini, oh A. Gue tulis langsung A, oh B. Jadi nggak perlu nyocokin lagi jawaban yang bener nih itu yang mana gitu. Menurut gue itu apa ya? Yang gue merasa gue bener adalah ini dosen nih kok ngasih soal nih ya, kayak bercanda gitu ya. Soalnya dirubah dikit nih atau enggak jawabannya harusnya A nih ya. Dimodifnya ke D gitu ya, diganti-ganti. Ini enggak sama persis gitu loh. Tapi itu pembelaan diri gue ya, sekali lagi itu pembelaan diri gue dan opini gue, dan setelah gue melihat orang-orang juga kayaknya salah juga sih. Misalkan sekarang banyak banget celah gitu ya. Ini gue mewakilkan teman-teman aja, mungkin ada yang pernah gitu juga. Puji Tuhan kalau nggak ada yang pernah ya bagus, pertahankan. Cuman kalau yang pernah, gue rasa sih balik lagi tujuan kita tuh belajar mau ngapain, mau cari nilai, apa mau cuma lulus doang sekedarnya. Karena nanti yang bisa gue saksikan ke teman-teman, nanti kalau kerja itu sebenarnya nilai itu ya 60% lah, 60% lah kira-kira, bahkan kepake. Selebihnya itu adalah sifat kalian sih kalau di bekerja. Jadi gue juga merasa kayaknya kalau terlalu giat dalam mencontek gitu ya untuk menghasilkan nilai yang bagus, itu justru lo malah menghancurkan attitude sendiri, lo menghancurkan EQ sendiri, emosional quotient di diri lo gitu. Dan itu membuat lo nanti bekerja bakal nyari shortcut gitu loh. Ya misalkan lo dapat pekerjaan yang susah, ya udah cara yang gampang aja, cari gampang aja. Akhirnya lo terbiasa melakukan hal-hal yang shortcut atau instan gitu ya, cari gampang. Kan sekarang kan anak-anak zaman generasi sekarang ini sukanya instan ya, instan story ya kan. Nah, itu suka instan. Jadi gue sih proyek teman-teman sebaiknya dihindari seperti itu. Kita jujur aja, teman-teman baca mungkin untuk pelajaran, teman-teman baca. Kalau emang teman-teman salah ya udah terima aja gitu loh. Kita akan belajar lebih giat lagi daripada teman-teman benar tapi sebenarnya itu teman-teman nggak tahu gitu loh apa yang teman-teman pelajarin. Jadi lebih baik sih menurut gue teman-teman tahu dirinya nggak tahu gitu loh, daripada lo sok tahu gitu. Intinya sih gitu aja teman-teman. Itu yang pertama menurut gue, karena banyak anak kuliah juga pasti. Dan yang kedua, ini sebenarnya yang sedikit ekstrim ya. Jadi kalau kelas Zoom, jadi biasanya ada kelas Zoom, bahkan hal ini gue lakukan beberapa kali juga di rapat SPAR gitu, gue lakukan di Zoom SPAR, di Zoom pengerja cewek sebenarnya sih, di rapat SPAR sama di Zoom rapat SPAR sama di beberapa mata kuliah tertentu gitu. Jadi hal yang gue lakukan adalah gue ikut rapat sambil mandi. Serius, gue ikut rapat sambil mandi. Jadi kalau gue mau ngomong gitu, air kerannya gue matiin terus gue ngomong gitu. Dan itu bahkan waktu itu ada tanya jawab sama dosen. Jadi itu gue tanya jawab sambil mandi gitu. Kalau gue mau jawab, kerannya gue putar dulu, gue matiin dia biar nggak ketahuan banget. Ya pastinya videonya gue matiin ya, karena gue lagi mandi gitu. Dan itu sih setelah gue cerna-cerna kayaknya nggak bener gitu.
kayaknya emang nggak benar gitu, bukan kayaknya sih, emang nggak benar karena lo nggak menghargai menghargai orang lain gitu loh. Kalau lo pengen dihargai ya berarti lo harus menghargai orang lain juga. Dengan cara gue seperti ini, balik lagi gue terlalu menggampangkan segala sesuatu gitu loh, menggampangkan segala sesuatu dan nggak menghargai gitu loh, bahwa sebenarnya kan Zoom itu kan ada hostnya, ada orang yang merancang, dan dia pasti orang yang merencanakan Zoom itu pasti kan dia siap, minimal dia pakai laptop, tempatnya bagus, nggak berisik, dan juga mungkin dia pakai handset. Istilahnya lu tidak menghargai dia gitu loh. Sementara gue lagi mandi gitu, dosen tanya gue jawab aja gitu, dan bener jawabannya. Cuma nggak benernya sih, perilakunya sih yang gue rasa nggak bener sih. Jadi itu aja sih, dan gue menutup kutipan gue ini dengan salah satu kutipan dari legenda komedi Indonesia, namanya adalah Kasino. Dia bilang itu Indonesia itu nggak kekurangan orang pintar, tapi Indonesia itu kekurangan orang jujur. Itu aja dulu. Oh, Nela. Shalom semuanya. Shalom. Jadi mungkin pada bingung sih ya, ini ngapain ya mau jelasin tentang apa lagi, karena sekolah udah, kuliah udah, kerja udah, bohong putih di tempat-tempat yang maksudnya kayak ya jelas gitu statusnya. Nah aku mau, mungkin ada yang sama nggak kayak aku, kayak statusnya sekarang nggak ada status sebenarnya, pekerja bukan, sekolah udah lulus, kuliah juga udah lulus, yang masih nganggur maksudnya ya, jadi mau jelasin kayak gitu. Jadi karena corona ini lumayan menghambat aku sebagai fresh graduate untuk mendapatkan pekerjaan, karena sejujurnya teman-teman aku juga banyak yang sebelumnya udah dapet nih kerjaan, cuma karena corona ini jadinya di cut-cutting tuh banyak banget, apalagi di media kan, kayak gitu deh. Terus habis itu jadi sepanjang lagi nganggur ini aku gak bisa dong diem-diem aja, karena nanti gue pas interview kerja ditanya kamu ngapain aja sama corona gini-gini, nggak mungkin kayak ya bangun tidur makan gitu-gitu kan gak mungkin ya, jadi harus ada yang dijelasin gitu. Nah jadi aku diajak sama om aku nih buat ikut satu pokoknya komunitas gitu sama dia. Terus nanti kita pokoknya belajar dulu dari webinarnya, nanti tinggal dipraktekin kayak gitu. Pokoknya intinya di sini aku lebih ke yaudah yang penting bangun relasi aja sih, terus ada hal yang bisa aku pelajarin gitu loh, ilmu baru gitu kan. Oke, aku ya itu deh, karena sebenarnya bukan bidang aku banget, tapi karena ya karena aku lagi ngapa-ngapain, jadi kenapa nggak dicoba gitu kan. Dan yang aku coba, nah webinarnya itu biasanya kalau orang-orang kerja dia masih jam 9 kan, biasanya kayak gitu deh. Sedangkan habit aku yang udah dari skripsi tidurnya itu kayak pagi jadi malam, malam jadi pagi, itu susah banget yang namanya buat bangun pagi. Jadi kayak kalau malam baru itu terang banget, on banget. Tapi kalau udah mulai jam 5 ke bawah ke atas, itu udah langsung kayak tidur kan, kayak yang kayak burung hantu gitu kan. Nah terus habis itu karena webinar itu jam 9, aku pasang nih beker, atau kan bisa minta bangunin mama, minta bangunin teman, bangunin ya gini-gini, mau ikut webinar. Iya, terus aku bangun, aku masuk ke webinarnya, dia nonton lama-lama kayak wih tidur lagi, terus tiba-tiba hilang, kayak bangun jam 12, kayak webinarnya udah kelar, terus apa yang gue dengerin gitu kan. Dan itu ya sejujurnya sering jadinya tuh jadi habit yang tidak baik gitu yang aku lakukan, padahal itu kan justru kepentingan buat diri lo, tapi lo malah kayak gitu kan. Nah biasanya kan ditanya nih sama mamaku, gimana tadi ikut gak? Ikut om gitu, ikut kan, emang ikut kan, tapi nggak dengerin gitu kan. Nah itu salah satu contoh bohong putih yang ya itu kebohongan yang aku ngerasa ya iya gue ikut, tapi kan lo nggak ada di dalam situ kayak gitu kan. Nah terus bohong yang kedua itu benar-benar kemarin aku lakuin pas lagi ambil ijazah. Jadi kan kayak senang gitu, gimana sih kayak udah berbulan-bulan di rumah, terus tiba-tiba keluar ketemu teman yang statusnya sama nih, masih pengangguran gitu kan.
Jadi ketemu tuh jadi seru kan. Nah, karena kita harus tetap, pokoknya kita social distancing, tetap ikut aturan pemerintah. Cuma karena di masjid sama teman sendiri gak bisa kan yang kayak deket-deket, jauh-jauh banget. Nah terus habis itu mamaku selalu bilang, abis ngambil ijazah pulang ya gitu kan, karena kita mau, ya pokoknya intinya disuruh pulang. Cuma karena gimana sih sama temen kan, udah lama gak ketemu, akhirnya mamaku telepon, gimana, udah selesai belum? Belum nih, ijazahnya masih nunggu, masih ngantri, padahal udah kelar. Karena nggak kepengen pulang aja, karena masih pengen ketemu teman-teman, kayak gitu sih. Jadi itu sebenarnya udah merugikan, ya secara kasat mata nggak merugikan siapapun kan. Kayak ya udah, lo juga nggak menyakiti mama lo ya, tapi kan bohong gitu kan. Walaupun ya udah sekali-sekali kan sama teman-teman, kayak udah lama nggak ketemu kayak gitu kan. Cuma tetap aja itu nggak bohong putih, itu sih yang mau kasih bagi. Terima kasih. Oke, jadi tepuk tangan saya lagi dong buat teman-teman kita yang udah mengaku. Konklusinya berarti kita nggak boleh bohong putih ya teman-teman. Gak ada lagi bohong putih gitu. Gak ada lagi nih kayak tadi yang udah jelasin, terus Regina dan Shania serta Nela juga udah tarahin apa sih yang mereka lakukan, dan saya percaya bahwa itu related dengan kehidupan kita ya. Seringkali kita kayak gitu juga. Apalagi kalau misalnya ditanya mau pergi kemana gitu, pasti akan bilangnya yang mau pergi sama temennya siapa, kita kadang nggak mau jawab siapa. Hal simple ya, suka bohong-bohong gitu. Dan setelah dari sini tentunya kita seperti yang tadi saya bilang, bahwasanya udah nggak ada lagi konsep hitam atau putih. Bahwa bohong adalah sebuah konsep yang utuh, bahwa itu berdosa dan tidak ada nilai kebenaran di sana. Kita bersatu dalam doa yuk. Tuhan, terima kasih bahwa hari ini kami bisa belajar bersama-sama mengenai bohong Tuhan Yesus, bahwa dalam firman-Mu Tuhan, dalam ajaran-Mu tidak ada satu yang mengatakan bahwa ada bohong putih dan bohong hitam. Kebohongan adalah kebohongan, tujuannya apapun kebohongan adalah dosa Tuhan. Tentu dosa adalah hal yang menjauhkan kami daripada Engkau. Kami tidak mau Tuhan Yesus jauh daripada-Mu, sehingga kami ingin Tuhan Yesus pada hari ini Bapa, kiranya kami bisa meminta ampun Tuhan atas apa yang kami lakukan. Mungkin kami pernah berbohong kepada orang tua kami pernah berbohong kepada sahabat kami pernah berbohong kepada kekasih kami Tuhan, kepada siapapun Tuhan Yesus. Walaupun terkesan tujuannya baik, padahal itu adalah dosa dan menyakiti hati Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus, setelah kami keluar dari tempat ini, kami menjadi pribadi yang belajar sesuatu Tuhan Yesus, belajar bahwa apapun tujuan dan niatnya kami tidak boleh berbohong, karena bukan siapa yang melihat kami, tapi kan ada Tuhan Yesus yang matanya selalu ada 24 jam Tuhan, dan kami gak mau menyakiti hati Engkau melalui setiap tindakan-tindakan kecil kami yang kami pikir Tuhan itu tidak berdosa, padahal itu menyakiti Engkau. Terima kasih Bapa, dan kiranya Engkau berkati komunitas ini. Dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur, dan kami berdoa yang percaya kita katakan sama-sama. Amin. Nextnya kita akan doa syafaat. Untuk teman-teman yang berdoa syafaat bisa maju ke depan. Teman-teman, marilah kita bisa berdoa. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah membawakan kami semua di sini, ya Tuhan, dengan keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Ya Tuhan, sekarang kami ingin berdoa untuk komunitas Spark, ya Tuhan, komunitas anak muda yang ada di gereja Charles ini, ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati semua jemaat yang ada di sini, Tuhan, dengan hikmat, kebahagiaan, kesehatan, ya Tuhan. Dan berkatilah juga segala talenta yang kami punya, ya Tuhan. Biarlah talenta tersebut bisa memuliakan dan memuji nama-Mu. Kami juga berdoa, ya Tuhan, jika di
antara kami atau keluarga kami yang sekarang sedang mengalami penyakit ya Tuhan. Biarlah Engkau jamah dan bimbing mereka ya Tuhan. Engkau berikan hikmat kesembuhan ya Tuhan, sehingga mereka dapat beraktivitas seperti biasa. Kami juga ingin berdoa untuk kepengurusan SPART ya Tuhan. Berkatilah semua semua anggota yang ada di kepengurusan SPART ya Tuhan. Satukanlah hati dan pikiran mereka ya Tuhan, biar segala rencana dan program-program kerja yang ada ya Tuhan bisa berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk Kateli yang mungkin sekarang tidak bisa hadir. Berkatilah Kateli dengan hikmat, kebahagiaan dan kesehatan ya Tuhan, dan bimbinglah dan sertailah setiap langkah yang akan Kateli laksanakan ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk jemaat SPART khususnya dalam bidang studi mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan ataupun saat ini mereka sedang mengalami pergumulan ya Tuhan. Engkau yang tahu dan mengetahui isi hati kami ya Tuhan. Engkau tahu segala seluk-beluk dalam kehidupan kami ya Tuhan. Berkatilah juga untuk studi pekerjaan agar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan bahwa rencana-Mu selalu baik dan indah bagi kami. Kami ingin berdoa juga ya Tuhan untuk gereja kami, gereja CWS ya Tuhan. Kiranya urapilah gereja ini agar semakin banyak pengikut-pengikut-Mu yang terberkati dengan menjadi CWS ini ya Tuhan. Kami ingin berdoa juga untuk gereja-gereja di seluruh Indonesia ya Tuhan. Mungkin saat ini sudah melakukan ibadah secara langsung ya Tuhan. Berikanlah mereka kesehatan ya Tuhan agar dapat mengikuti ibadah dengan baik, dan berkatilah juga segala peralatan penunjang untuk ibadah ya Tuhan, agar semua rencana yang telah mereka siapkan berjalan dengan baik ya Tuhan. Hanya dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Ya Bapak, pada saat ini kami ingin berdoa Tuhan kepada bangsa kami yaitu bangsa Indonesia Tuhan, terutama untuk Presiden dan Wakil Presiden, pemerintah dan jajarannya serta Polri dan TNI Tuhan, yang dimana yang mereka sedang mengambil keputusan Tuhan. Engkau tahu Tuhan dan Engkau turut bekerja Tuhan dalam mereka mengambil keputusan, apapun keputusan yang diambil yang terbaik Tuhan. Dan juga Tuhan berkatilah mereka agar mereka menjalankan tugas-tugasnya dengan baik dan bertanggung jawab Tuhan. Dan juga bagi pemerintah yang juga yang menjalani tugas-tugasnya masing-masing Tuhan. Engkau turut bekerja juga Tuhan Yesus. Dan kami juga ingin berdoa Tuhan kepada para tenaga medis Tuhan, dan juga alat-alat medis yang digunakan. Berikanlah mereka kesabaran dan juga kesehatan Tuhan, dan juga berikanlah mereka perlindungan-Mu Bapa yang dimana sedang menangani pasien COVID-19 dengan Tuhan Yesus. Dan juga kami juga ingin berdoa kepada pasien dan kena COVID-19 maupun orang-orang yang sedang menjalani proses pemulihan Tuhan. Berikanlah mereka kesembuhan total Bapa, yang bagi obat-obatan yang diminum, Engkau berikanlah kesembuhan kepada mereka Bapa, dan juga berikanlah mereka kesabaran juga Bapa. Dan juga kami berdoa juga kepada Presiden dan Wakil Presiden yang sedang menghadapi situasi ini. Engkau berikanlah kesabaran juga Bapa. Dan kami yakin dan percaya Tuhan, kesembuhan terjadi di negara kami ini, dan juga angka kesembuhan akan semakin meningkat juga Bapa.
Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama saja Tuhan Yesus kami berdoa dan syukur padamu. Amin. Tiba saatnya untuk kita memberikan persembahan kita. Saya undang bagi teman-teman untuk kita maju ke depan. Yani, kita silakan untuk berdoa. Mari teman-teman, sebelum memberikan persembahan kita bersatu di dalam doa. Dalam kami yang bertahta di atas kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu dalam ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Sekarang kami ingin memberikan persembahan Tuhan, kiranya Engkau berkati untuk tangan-tangan yang memberi Tuhan, maupun tangan-tangan yang belum sempat untuk memberi Bapa. Kiranya persembahan yang kami berikan dapat berkenan di hadapan-Mu Tuhan, dan juga ajarlah kami Tuhan agar kami selalu memberikan yang terbaik Tuhan bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan, amin. Shalom Spark, berikut adalah pengumuman untuk hari ini. Pengumuman pertama mengenai ibadah Spark akan diadakan setiap hari Minggu pukul 9 pagi. Selama ibadah berlangsung, tidak lupa untuk kita menjalankan protokol kesehatan. Bagi teman-teman yang ingin memberikan persembahan, bisa juga mentransfer ke nomor OVO atau nomor rekening yang tertera pada layar atas nama Geraldine Agusta. Terima kasih atas persembahan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman berikutnya mengenai Malam Doa Spark, diadakan setiap hari Kamis pukul 20.00 WIB via Zoom app. Mari bergabung dan berdoa bersama-sama. Berikut adalah protokol kesehatan selama beribadah di Spark. Yang pertama, jemaat yang hadir wajib dalam keadaan yang sehat, tidak dalam keadaan yang sakit seperti demam, batuk, flu, dan lain sebagainya. Yang kedua, jemaat wajib menggunakan masker dari rumah saat di gereja dan sampai pulang ke rumah. Yang ketiga, jemaat diharuskan untuk mencuci tangan sebelum masuk ke ruang ibadah Spark. Yang keempat, akan diadakan pengecekan suhu badan sebelum memasuki ruang ibadah Spark. Apabila suhu badan lebih dari 37,5 derajat, maka jemaat tidak diperbolehkan untuk mengikuti ibadah Spark. Yang kelima, jemaat wajib menggunakan hand sanitizer secara berkala. Yang keenam, jemaat wajib duduk di tempat yang telah disediakan sesuai dengan protokol kesehatan. Yang ketujuh, jemaat dimohon untuk tidak menyentuh apapun saat ibadah, kecuali para penata layan yang bertugas. Yang kedelapan, jagalah kebersihan dengan selalu membuang sampah pada tempatnya. Demikian pengumuman hari ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Kita mau angkat satu pujian. Bapa kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu.
Bapak kami menyanyikan lagu bahwa kami mau jadi seperti-Mu Tuhan. Kami gak mau bohong Tuhan, kami gak mau suka membohongi orang tua kami, gak mau bohongin papa mama Tuhan. Kami gak mau bohongin terutama Engkau Bapak. Karena kami tahu bahwa matamu melihat kami selama 24 jam. Tuhan, seminggu membentang ke depan, kiranya Engkau melindungi setiap teman-teman, setiap orang-orang anak-anak muda di tempat ini Tuhan. Jagai kami, jauhkan kami Tuhan Yesus daripada setiap sakit penyakit terutama COVID-19 Tuhan. Ajar hati kami untuk tunduk kepada setiap peraturan, untuk kami aware Tuhan, tidak sembarangan, tidak sembrono Tuhan, tapi kami punya hati yang patuh, disiplin, punya integritas Tuhan Yesus, sehingga kami bisa menjadi terang, kami bisa menjadi contoh, teladan anak-anak muda Kristen yang bisa Tuhan Yesus menjaga kebersihan, menopang, membantu pemerintah dalam PSBB ini Tuhan. Sebentar kami ingin pulang Bapa, terima kasih buat kesempatan kami bisa beribadah di rumah-Mu. Dan kesempatan paling indah buat hidup kami Tuhan. Biarlah kami pulang dengan berkat yang daripada Tuhan. Biarlah Engkau yang selalu menyinari wajah kami Bapa. Engkau yang selalu memberikan kasih setia-Mu dalam hidup kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memenuhi lumbung di rumah kami. Engkau yang menyertai kami Tuhan. Dan hadirat-Mu selalu ada di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pertemukan kami kembali di hari Minggu depan Tuhan, dengan semangat yang baru, dengan sukacita yang datang dari sorga. Terima kasih Bapa untuk setiap penata layan-Mu juga yang sudah melayani hari ini. Engkau yang berkati Tuhan Yesus dengan berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa. Hanya dalam satu nama yang kudus, nama Yesus Kristus, kami berdoa. Yang percaya kita katakan sama-sama. Amin.